Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para siswa dan siswi? Sehat semua? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah, dalam syafaat Rasulullah. Dalam kesempatan kali ini di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam bab 1 kita akan membahas tentang sejarah Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Setidaknya ada 5 hal yang akan kita bahas dalam subbab ini. Yang pertama kondisi sosial dan budaya, kondisi agama atau kepercayaan, kondisi perekonomian, sosial politik, suku dan bangsa yang ada di Indonesia sebelum Islam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kondisi sosial budaya. Ini negara Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, kekayaan bahasa yang sangat banyak, serta kekhasan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ketika keanekaragaman dan kekayaan bahasa itu menyatu menjadi satu, maka muncul sebuah keindahan. Bagaimana tidak indah begitu jika orang Jawa adat istiadat dan bahasanya berbeda dengan orang Madura yang adat istiadat dan bahasanya berbeda. Begitupun dengan orang Bali yang memiliki adat istiadat serta bahasa yang berbeda, dan di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Dan hal ini tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, negara-negara lain. Sangat sedikit bangsa di dunia yang memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak seperti di Indonesia. Tentu hal ini harus dipertahankan, harus dilindungi, harus dihormati, dijaga dengan baik begitu. Ini dari sudut pandang kondisi sosial dan budaya. Selanjutnya, dari sudut pandang kondisi agama atau kepercayaan sebelum Islam datang ke Indonesia. Sebelum Islam datang ke Indonesia, sebelum Islam datang ke Indonesia, masyarakat Jawa menganut agama Hindu-Buddha. Kepercayaan masyarakat pada saat sebelum datangnya Islam ke Indonesia adalah percaya terhadap adanya dewa-dewa atau animisme begitu. Masyarakat Nusantara sebelum datangnya Islam merupakan masyarakat yang majemuk. Kontak antara agama dan agama yang lainnya, antara agama yang satu dengan kepercayaan yang lainnya telah ada sebelumnya dan mengakibatkan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Ini sebuah keindahan. Selanjutnya dari kondisi perekonomian. Orang Indonesia itu sejak dahulu sudah mengenal mata pencaharian seperti berdagang, bercocok tanam, beternak. Bahkan yang di wilayah pesisir ini berlayar dan menjadi nelayan begitu. Di wilayah pedalaman, di wilayah pegunungan bercocok tanam. Bahkan komoditas pertanian dan perkebunan sebagian besar dapat tumbuh di Indonesia yang notabene adalah memiliki tanah yang subur, melimpah, gemah ripah loh jinawi di Indonesia ini. Bahkan Indonesia adalah penghasil utama dari berbagai produk pertanian tropis. Komoditas pertanian perkebunan di Indonesia yang misalnya cengkeh, kayu manis, kayu putih, rempah-rempah dan lain-lain. Ini sangat tumbuh subur di Indonesia. Bagaimana dari kondisi sosial politik yang ada di Indonesia?
Sebelum Islam datang ke Indonesia abad ke-7 sampai ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayahnya sebagai kerajaan maritim. Dalam hal ini Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Sebagai pelabuhan atau pusat perdagangan dan pusat kekuasaan, Sriwijaya banyak dikunjungi pedagang dari Arab, Persia, Tiongkok begitu. Namun pada abad ke-13 misalnya, abad ke-13 Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemundurannya. Kekayaan alamnya sudah tidak lagi menghasilkan dan kalah dengan pulau-pulau yang ada di wilayah Jawa. Selanjutnya kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Keberagaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa memiliki corak dan seni, budaya, dan bahasa masing-masing seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Itu adalah sebuah keindahan, sebuah pluralitas keanekaragaman yang harus kita jaga. Sebagai anak bangsa, kita sudah sepatutnya menjaga keanekaragaman ini. Selanjutnya, masuknya Islam ke Indonesia. Bagaimana masuknya Islam ke Indonesia? Setidaknya kita akan membahas dari 6 aspek dalam subbab ini. Yang pertama, perdagangan, pernikahan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan politik. Yang pertama, perdagangan. Jadi letak Indonesia yang sangat strategis menyebabkan munculnya perdagangan yang membantu mempercepat perluasan atau penyebaran agama Islam. Hal yang turut berperan dalam penyebaran Islam melalui dakwah yang dilakukan oleh para mubaligh. Setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Yang pertama, letak geografis yang strategis, berada di persimpangan jalan raya internasional dari jurusan Timur Tengah menuju ke Tiongkok. Yang kedua, karena kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kebutuhan hidup oleh bangsa-bangsa lain, misalnya seperti rempah-rempah dan semacamnya. Yang ketiga, penduduk Indonesia yang terkenal ramah tamah. Yang kedua, jalur pernikahan. Yang mana jalur pernikahan ini dari sudut pandang ekonomi, misalnya para pedagang muslim ini memiliki status sosial yang lebih tinggi, lebih kaya lah kira-kira begitu. Yang lebih unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri para saudagar tersebut. Nah, ini jalur pernikahan antara orang saudagar, para saudagar ini, para pedagang dengan para putri-putri bangsawan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pendidikan. Proses penyebaran Islam dilakukan melalui pendidikan atau yang menurut Kiai Haji Sahal Mahfud disebutnya halakoh. Nah, halakoh ini menjadi cikal bakal pendidikan pesantren. Jadi para peserta didik, para santri-santri ini menginap di asrama dibimbing oleh guru agama, kiai ataupun para ulama.
Misalkan seperti Sunan Ampel yang mendirikan pondok pesantren Ampel Denta, ataupun pesantren Gelagah Wangi Demak yang didirikan oleh Raden Patah. Demikian pula dengan misalnya Sunan Giri dan Sunan Bonang yang juga mendirikan pesantren. Di pesantren atau pondok pesantren tersebut, calon ulama atau guru dan kiai yang mendapat pendidikan agama ini setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing dan berdakwah di tempat mereka masing-masing. Ini adalah satu strategi dakwah penyebaran Islam di Nusantara dalam bidang pendidikan. Melalui pesantren, masjid, surau, musola, begitu. Atau melalui penyebaran Islam melalui seni dan budaya seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo, tokoh ulama yang mahir dalam memainkan wayang misalnya. Dalam mengajak penonton beliau untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat syahadatain. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tapi dalam cerita itu disisipkan oleh ini kecerdasan Wali Songo. Ini kecerdasan Wali Songo dalam cerita-cerita wayang tersebut disisipkan ajaran-ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Misalnya yang berjudul Jamus Kalimusodo. Kalimusodo itu kalimat syahadat begitu. Wahyu Tohjali, Wahyu Purbaningrat, serta misalnya Babat Alas Wanamarta. Kesenian yang lain yang dijadikan media untuk islamisasi misalnya seperti sastra, hikayat, babat, dan semacamnya. Seni bangunan dan seni ukir. Ini yang sering dipakai oleh Wali Songo. Atau misalnya menggunakan tasawuf untuk penyebaran agama Islam. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi ini mengajarkan ilmu tasawuf yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mahir dalam hal-hal magis yang berhubungan dengan perkara gaib, dan mempunyai kekuatan menyembuhkan, dan diantara mereka ada yang mengawini putri bangsawan, begitu kira-kira bangsawan setempat, yang akhirnya para tasawuf ini diajarkan kepada penduduk pribumi. Dan pada akhirnya ini setelah menikah dengan para putri-putri bangsawan ini, para sufi ini, sebutan untuk para ahli tasawuf, mengajarkan kepada para penduduk pribumi untuk hal-hal yang berbau tasawuf begitu. Selanjutnya, misalnya dalam hal berpolitik, di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam. Jadi ini para pendakwah Muslim atau di Jawa bahkan di Nusantara juga memakai jalur politik dalam menyebarkan agama Islam. Sebagai contoh misalnya kiprah Wali Songo yang turut memprakarsai berdirinya Kesultanan Demak. Para pemimpin pertama sekaligus pendiri Kesultanan Demak, yakni Raden Patah, yang merupakan pangeran dari Majapahit, kerajaan bercorak Hindu-Buddha terbesar di Nusantara pada waktu itu. Jadi berkat peran para Wali Songo, Raden Patah merintis didirikannya lah Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Jadi Kesultanan Demak ini pada akhirnya memungkasi riwayat kerajaan Majapahit. Oke, selanjutnya teori masuknya Islam ke Indonesia. Setidaknya kita akan membahas 4 teori dalam hal ini. Teori Mekah, Persia, Gujarat, dan Cina. Teori Mekah merupakan teori baru yang muncul dari sanggahan terhadap teori Gujarat. Teori Mekah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad
pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia berasal dari bangsa Arab, terutama daerah Mesir. Jadi teori ini didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, pada abad ke-7 atau sekitar tahun 674 Masehi, di barat pantai Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab Islam. Jadi dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4, hal ini sesuai dengan misalnya berita Tiongkok dari Hikayat Dinasti yang antara lain menceritakan tentang adanya orang-orang Tasyih, sebutan untuk orang-orang Arab yang mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan Ho Ling yang diperintahkan oleh Ratu Sima pada tahun 674. Selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai menganut madhab Syafi'i. Ini yang kedua. Kerajaan Samudra Pasai menganut madhab Syafi'i. Dalam hal ini, pengaruh madhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Jadi di daerah Gujarat pada waktu itu adalah penganut madhab Hanafi. Sedangkan itu di daerah Gujarat itu atau India penganut madhab Hanafi. Dasar yang ketiga adalah raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar ini berasal dari Mesir. Jadi gelar Al itu Al-Malik itu berasal dari Mesir. Jadi teori Mekah ini didukung oleh misalnya oleh Hamka, Van Leur, Arnold. Pendukung ini menyatakan pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi masuknya Islam ke Indonesia terjadi sebelumnya, yakni pada abad ke-7. Begitu pula yang berperan besar dalam proses penyebaran Indonesia di Indonesia adalah bangsa Arab. Oke, selanjutnya ini adalah teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15. Dengan dibawa oleh orang Persia yang sekarang menjadi Iran, tentu Persia didasarkan pada banyak kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat Indonesia. Jadi ada beberapa yang persamaan antara budaya Persia dengan Indonesia. Yang pertama, peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura, memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, yang sangat dihormati oleh kaum Syiah pada waktu itu. Di Sumatera, peringatan tersebut disebut dengan upacara tabwik atau tabut, sedangkan di Pulau Jawa masyarakat menyebutnya dengan bubur suro. Nah, sedangkan kesamaan yang kedua adalah ajaran tasawuf yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan seorang sufi dari Iran, yakni Al-Hallaj. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat, jer, fathah, dhamma, kasrah, dan semacamnya. Selanjutnya ini teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi oleh bangsa Gujarat atau Kambai dari India, diyakini sebagai pihak yang membawa Islam. Teori ini didasarkan misalnya pada kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, atau hubungan antara Indonesia dengan India sudah lama terjalin melalui jalur Indonesia, Kambai, Timur Tengah, dan Eropa. Ini bukti-bukti teori Gujarat begitu. Yang ketiga, adanya batu nisan Sultan Malik As-Soleh atau Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai yang bertuliskan angka tahun 1297
yang bercorak khas Gujarat. Dan teori ini didukung oleh misalnya Sherlock Orgunje, W.F. Starterheim, Bernard Heim, Flecke, dan para ahli sejarah pendukung teori ini memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya kerajaan Samudra Pasai. Jadi hal ini bersumber dari keterangan misalnya Marco Polo dari Venesia atau Italia yang pernah singgah di Perlat atau Pareleliu pada tahun 1292 yang menceritakan bahwa Perlat sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam dan banyak yang berdagang dari India yang menyebarkan Islam. Atau Islam disebarkan oleh orang-orang Cina. Ini pengaruh Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia. Bisa kita saksikan pada bukti arkeologis pada masjid-masjid kuno yang dibangun pada sekitar abad ke-15. Jadi ahli sejarah yang mendukung teori ini misalnya Profesor Selamat Mulyana, H.J. de Graaf. Jadi teori ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Jadi pengaruh Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia bisa kita saksikan pada bukti arkeologis pada masjid kuno yang dibangun pada sekitar abad ke-15 Masehi. Jadi Masjid Agung Demak misalnya, Masjid Agung Sesepuhan di Cirebon, Masjid Agung Kudus. Jadi di dinding masjid tertempel berbagai piring porselen dari masa dinasti Ming. Jadi ini sebagai salah satu bukti arkeologis bahwa Islam juga disebarkan oleh orang-orang Cina. Bukti selanjutnya adalah catatan sejarah Babat Ding di Gresik, mengisahkan tentang prajurit Patang Puluh Cina bersenjata api, Panji Laras dan Panji Liris. Ini salah satu bukti bahwa Islam tersebar di Cina, tersebar oleh orang-orang Cina begitu. Jadi demikian mata pelajaran SKI untuk penyebaran Islam di Indonesia. Kalau kamu mau bertanya, silakan bertanya di komentar. Demikian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.